Pemirsa, apa kabar? Sejonathan membawakan warta berita PTS tanggal 1 Juli. Suhu tinggi terus bermunculan selama beberapa hari ini. Badan Cuaca Pusat mencatat suhu tinggi 41,1 derajat Celcius di Desa Taimali, Taitung kemarin, yang merupakan suhu tertinggi pada musim panas tahun ini. Seiring dengan terus berkembangnya fenomena La Nina, jumlah taifun yang terbentuk pada tahun ini berada di kisaran normal hingga cenderung sedikit. Cuaca sangat panas. Penghuni desa Tau yang berada di ujung paling selatan Taitung terpaksa tinggal di mobil kerabat ber-AC untuk menghindari panas di rumahnya yang tak berpendingin udara. 哇，那么好，你们在里面吹冷气哦？对呀，因为很热啊。太热了。对呀。 Cuaca tanggal 30 panas menyengat akibat pengaruh angin barat daya. Suhu tertinggi 41,1 derajat Celcius muncul di stasiun pengamat cuaca di Taimali, Taitung, disusul desa Qinlun 40 derajat dan Shichi, Taipei 39,1 derajat. Pola suhu tinggi dan cuaca panas ini akan berlanjut selama seminggu. Suhu ekstrim 38 derajat atau angin fon mungkin akan muncul di Taitung. 东南部地区主要是受到西南风过山之后的一个沉降影响，所以东南部地区在今天、明天都可能出现一些粉风的一个情形。 Badan Cuaca Pusat atau CWA mengatakan cuaca sepekan ke depannya akan serupa, cerah di pagi hari dan harus waspada terhadap hujan petir di sore hari. Untuk itu mengingatkan warga memakai penangkal sinar matahari dan perlengkapan hujan saat keluar rumah. Fanpage CWA juga mengungkapkan bahwa suhu laut di sekitar Taiwan baru-baru ini mencapai 29 hingga 30 derajat, sedikit lebih tinggi dari rata-rata tahun sebelumnya, yang berarti cuaca panas masih akan berlanjut. CWA juga menjelaskan bahwa tahun ini memasuki kondisi La Nina, sehingga taifun tahun ini baru akan berkembang pada pertengahan Juli dengan jumlah taifun yang lebih sedikit dari biasanya. Guna menghemat listrik, banyak orang pergi ke tempat umum untuk menyejukkan tubuh. Namun ada warga menyampaikan tak peduli apakah mereka naik MRT, kereta api, atau pergi ke perpustakaan akhir-akhir ini, suhu pendingin udaranya tidak sejuk. Sehingga curiga bahwa pemerintah menerapkan ketentuan terkait pembatasan suhu. Namun Ditjen Energi mengklarifikasi tidak ada peraturan semacam ini. Panas yang menyengat membuat banyak orang pergi ke ruang publik untuk menikmati AC. Namun seorang netizen mengunggah bahwa AC di stasiun MRT, stasiun kereta api maupun perpustakaan terasa kurang sejuk belakangan ini sehingga mempertanyakan apakah ada peraturan pembatasan suhu di instansi publik dan mengatakan hal ini justru akan menyebabkan warga menyalakan AC di rumah yang malah lebih boros listrik. 真的不太凉，所以我才带电风扇。 Dalam upaya menghemat energi, perpustakaan Tonghu di kota Taipei memasang AC inverter, menambahkan kipas sirkulasi dan tirai untuk menurunkan suhu dalam ruangan. 场所可以控制室温在摄氏26到28度之间，那必要的时候也可以配合开电风扇或循环扇来使用。 Kementerian Ekonomi atau MOE menekankan saat ini tidak ada ketentuan pembatasan suhu dari pemerintah pusat, tetapi meminta 20 jenis pengguna listrik tertentu termasuk hotel, toko liter, restoran, stasiun transportasi umum, bank, kantor pos, dan lainnya untuk mematuhi peraturan penghematan energi, di mana suhu AC dalam ruangan tidak boleh di bawah 26 derajat. Ketentuan ini dikecualikan pada jam makan untuk restoran, hotel, atau area makan lainnya. 整体用电量抑制的角度来看，其实真的效果不大。 Dengan dihentikan operasional unit 1 pembangkit listrik tenaga nuklir pada bulan Juli, pasokan listrik di Taiwan mungkin akan menghadapi tantangan yang lebih berat lagi. Jaringan 3G ditutup pada tanggal 30 kemarin, berdampak pada sekitar 530.000 pengguna. Warga diingatkan untuk memastikan apakah ponsel dan kartu SIM mendukung fungsi pesan suara 4G. Bila tidak, kunjungi toko telekomunikasi untuk mengganti ponsel dan kartu agar haknya terlindungi. Jaringan 3G resmi ditutup tanggal 30. Fungsi panggilan darurat seperti 110 dan 119 tidak dapat dijangkau lagi. Menurut statistik Komisi Komunikasi Nasional, jumlah pengguna yang terimbas mencapai sekitar 530.000 orang. Seusai penutupan jaringan 3G, pengguna dapat membuka bagian jaringan dan internet di pengaturan untuk melihat apakah kartu SIM telah menyalakan fungsi VoLTE untuk mendukung fungsi pesan suara 4G. Pelaku usaha menekankan untuk segera mengganti ponsel kalau sudah terlalu butut. 3 perusahaan telekomunikasi telah meluncurkan sarana upgrade bagi para lansia untuk mengganti ponsel dengan iuran bulanan $0. Taiwan menerapkan sistem jalur ganda untuk merekrut PMA, namun berhubung prosedur direct hiring cukup rumit dan memakan waktu, skala penggunanya kurang dari 3%. Menanggapi hal ini, Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan akan menyederhanakan proses perekrutan pada paruh kedua tahun ini.
Nota kesepahaman ketenagakerjaan Taiwan dan India yang lolos dalam peninjauan awal memperjelas bahwa kedua belah pihak sepakat mendorong direct hiring. Taiwan telah lama menerapkan mekanisme jalur ganda melalui direct hiring dan melalui agen. Namun proses pengajuan direct hiring yang rumit dan memakan waktu sering menyebabkan perekrut melakukan kesalahan seperti lupa membawa hasil medical check-up atau MCU yang mengakibatkan perekrut dikenakan sanksi berat. 进到台湾以后，有很多事情要做，除了文书以外，他的护照的签证有时候期限蛮短的，到期要去变更，当然要跑好几趟，雇主根本就不懂啊。直聘是有一些的困难，程序可能没有更简便。雇主是比如企业厂商，他有一定的劳工的数量的话，也许直聘会是一个好的方式。 Kelompok Kesejahteraan Sosial dan agensi menegaskan bahwa proses pengajuan direct hiring sangat rumit dan perlu beberapa kali bolak-balik dalam pengurusan. Kementerian Ketenagakerjaan atau MOL melayani 186.000 perekrut dengan rata-rata sekitar 8.000 pengaju direct hiring pada setiap tahunnya. Namun sejak direct hiring diterapkan selama 16 tahun, proporsinya masih kurang dari 3%. 我们提供其实不是提供代转代收文件的服务而已，包括那个申办的咨询，专人用简讯或电话提醒雇主办理健检。 MOL menekankan mereka telah mendorong beberapa metode pengecualian penilaian seperti majikan tidak diharuskan merampilkan skala barter untuk merekrut PMA dan berencana menerapkan penyederhanaan prosedur serta menambah roket layanan fisik pada paruh kedua tahun ini guna mendorong perekrut menggunakan rekrumen langsung. Sebuah asteroid berdiameter sekitar 120 hingga 260 meter melintasi bumi pada jarak dekat tanggal 29 malam. Jarak antara asteroid dengan bumi kali ini malah lebih dekat dibandingkan dengan jarak dari bumi ke bulan. Walau sempat diperkirakan berpotensi menghantam bumi, fenomena ini akhirnya berlalu secara mulus. 2024 MK adalah sebuah asteroid paling terang di antara objek astronomi yang berjarak dekat dengan bumi dalam beberapa tahun terakhir. Asteroid berdiameter 120 hingga 260 meter yang setara dengan besar 1,5 lapangan sepak bola ini berpotensi menimbulkan ancaman, yang berarti mungkin dapat menghantam bumi selama proses orbit. Bahkan jaraknya lebih dekat dibandingkan jarak dari bumi ke bulan, hanya sekitar 290.000 km. Ia baru terdeteksi pada pertengahan Juni lalu. Museum Astronomi Taipei memperkirakan ada sebuah asteroid dengan kekuatan cukup untuk menghancurkan Taiwan yang akan melintasi bumi pada tahun 2029. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Berikutnya, mari kita saksikan festival musik di Brazil. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.